Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bunda Lukluk Mufataha. Di video kali ini Bunda akan membagikan tentang cara membuat struktur organigram kelas menggunakan SmartArt pada Microsoft PowerPoint. Dan hasilnya adalah seperti ini. Insya Allah caranya itu mudah sekali. Kalian cukup menyimak video ini, kemudian mempraktekkan step by stepnya. Jadi insya Allah jika kalian mengikuti instruksi dari Bunda, di akhir video kalian sudah bisa membuat struktur organigram seperti ini. So, tunggu apa lagi? Tonton videonya sampai selesai ya. Cara yang pertama, tentu saja kita masuk terlebih dahulu ke Microsoft PowerPoint. Nah, kalau sudah masuk, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita pilih slide-nya. Maaf, kita pilih layout-nya. Jadi kita pilih layout-nya itu yang blank atau presentasi kosong. Jadi tidak perlu ada layout di situ karena kita nanti akan buat sendiri. Kita pilih layout-nya itu yang blank ya. Blank presentation. Nah, yang ini. Nah, kalau sudah kosong seperti ini, kita buat judulnya terlebih dahulu. Insert, kemudian kita klik Word Art dan pilih huruf yang kalian inginkan. Kemudian kita pilih terlebih dahulu jenis hurufnya. Di sini saya akan pakai Comic Sans MS. Nah, kalau sudah dipilih, kemudian kita ketik judul dari struktur organigram yang akan kita buat. Contohnya di sini struktur organigram kelas 9. Kemudian dituliskan juga nama sekolah kalian. Nama sekolahnya apa? Misalnya di sini PPPM Darul Hufaz. Ini nama sekolah kami ya. Nah, kalau sudah ditulis, nah ini kan masih terlalu besar ya. Jadi kita blok terlebih dahulu, kemudian kita ganti font size-nya sesuai dengan ukuran dari slide-nya. Nah, sudah seperti ini. Kalau sudah, kita geser ke atas. Caranya kita klik di area yang aktif sampai ada tanda tambah. Kemudian kita pindahkan di tempat yang kita inginkan. Nah, di sini tulisannya masih besar kecil. Kalau mau besar semua, kita bisa pilih uppercase. Atau kalau mau besar kecil tadi ya, kita pilih capitalize each word. Nah, sekarang Bunda akan membuat semuanya huruf besar. Jadi kita pilih uppercase. Nah, jadinya tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita masukkan SmartArt-nya. Kita pilih Insert. Diklik Insert-nya, kemudian kita pilih SmartArt. Diklik, kemudian karena kita akan membuat struktur organigram kelas, maka kita pilih yang hierarki. Ini ya, yang hierarki. Nah, di sini ada beberapa pilihan bentuknya, silahkan dipilih salah satunya. Ups, tadi berarti saya belum pilih hierarki ya. Jadi kita balik lagi, kita cari more layout, kemudian hierarki. Kemudian kita pilih hierarki atau template yang kita inginkan. Contohnya saya pilih ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, untuk memudahkan kalian dalam membuat struktur organigram, semua yang ada di sini kita hapus terlebih dahulu. Kita buat susunan yang paling atas terlebih dahulu. Misalnya, dalam satu struktur organigram kelas, yang paling atas itu adalah wali kelas. Enter, maka akan pindah ke bawah. Nah, untuk yang membawahi, maka kita klik Demode ya. Sehingga nanti bagannya akan ada di bawah wali kelas. Kita tulis di bawah wali kelas ada ketua kelas. Kemudian enter lagi. Nah, kemudian di bawahnya ketua kelas ada siapa? Kita enter, kemudian di Demode tadi ya, untuk membawahi ketua kelas. Di sini ada wakil 1, enter. Wakil 2. Wakil 1 dan wakil 2 itu adanya di bawah ketua kelas. Nah, seperti itu. Nah, di sini wakil 1 ada lagi yang di bawahnya, yaitu sekretaris dan bendahara. Maka kita enter, kemudian demode. Bisa klik kanan, kemudian demode, atau bisa pilih juga demode yang ada di menu paling atas. Demode, kemudian kita tulis sekretaris, kemudian bendahara.
Nah, kemudian ini sekarang kita pilih wakil 2. Di bawahnya wakil 2 kita enter, kemudian kita demote karena ini ada di bawahnya wakil 2. Di situ misalnya ada humas. Kemudian wakil 2 juga membawahi misalnya keamanan. Kemudian kita enter lagi, di situ ada sarana prasarana. Misalnya seperti itu ya. Sampai di sini struktur organigramnya sudah terbentuk tapi belum ada namanya ya. Nah, ini jenis hurufnya saya ganti dulu biar sama dengan atasnya, Comic Sans MS. Kemudian hurufnya, besar hurufnya saya pilih 12 cukup. Jadi 12 besarnya supaya semuanya bisa cukup. Dan nanti ini tabelnya kita perbesar sampai simetris antara kanan dan kirinya dan memenuhi semua layar yang ada di slide. Ya, kita sesuaikan dulu besarnya supaya rapi. Nah, selanjutnya kita akan menginput nama-nama dari si struktur organigram itu. Misalnya di sini wali kelas. Sebutlah di sini Lukluk Mufatahah saya sendiri. Diketik Lukluk Mufatahah SPD di bawah wali kelas. Nah, ini ngetiknya di kotaknya ya, di kotak yang sedang aktif itu. Kemudian kalau tidak muat kita geser sampai muat. Kemudian ketua kelas kita klik lagi di gambarnya, di kotaknya. Kemudian enter. Kemudian kita tulis nama ketua kelasnya. Nah, ini tidak muat, maka kita geser lagi sampai secukupnya saja. Nah, seperti itu ya. Begitupun dengan wakil 1. Kita enter, kemudian kita tulis namanya. Jadi, ini mengetiknya untuk nama-namanya itu kita simpan kursornya di kotak-kotak yang ada di kanan ya, bukan kotak yang ada di kiri. Jadi langsung kita klik kursor aktifnya ada di kotak, kemudian kita tekan tombol enter. Lalu masukkan nama sesuai dengan jabatannya. Nah, di sini misalnya wakil 2 siapa? Dilanjutkan terus dengan sekretaris, kemudian bendahara, humas, keamanan dan sarana prasarana ya. Jadi tadi untuk memudahkan dalam membuatnya, kita lengkapi dulu struktur organigram yang akan dibuat itu apa saja. Kemudian tadi jangan lupa untuk apabila ingin membuat struktur yang ada di bawahnya, kita menggunakan demote. Tapi kalau kita mau menaikkannya lagi, kita menggunakan menu promote ya. Nah, seperti itu. Jadi ada tadi ya di Smart Art Tools yang warna ungu itu bisa kita cek lagi. Ditulis namanya sampai selesai. Di situ ada sekretaris, bendahara, kemudian humas. Di enter. Misalnya humasnya siapa di sini? Andika Surya, misalnya seperti itu. Kita ketik Andika Surya, kemudian enter lagi. Aura Fatia. Kemudian kita klik juga keamanannya siapa, di situ sebutkan namanya, tulis namanya. Misalnya Wildan Humaidi, kemudian dengan Zulfan Andira, dan yang terakhir sarana prasarana. Jangan lupa klik di kotak yang sudah jadinya ya, bukan di sebelah kirinya. Di enter. Nanti tampilannya langsung seperti ini. Kalau tidak muat boleh digeser-geser. Kalau kira-kira setelah digeser jadinya berantakan, maka sekalian kecilkan jenis hurufnya supaya semuanya muat. Nah, ini sudah hampir selesai semuanya, sudah ada namanya semua. Yang namanya tidak muat boleh digeser-geser sampai semuanya bisa masuk ke dalam slide-nya. Sudah jadi. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sudah jadi kita bisa ganti juga jenis colornya. Kita pilih warnanya, kemudian mau pilih yang 3 dimensi
atau mau yang mana, silahkan pilih sesuai dengan selera kalian. Yang menurut kalian paling keren itu kayak gimana. Nah, ini sebenarnya sudah jadi ya, sudah kita cek semuanya, sudah pas huruf-hurufnya. Nah, kita akan tambahkan backgroundnya selanjutnya, biar tampilannya itu lebih menarik lagi. Kita klik kanan, kemudian pilih format background. Di sini ada beberapa pilihan, saya contohkan yang pertama kita pakai picture. Kita pilih deh dari atas sampai bawah tuh isinya apa ya. Jadi pertama ada solid fill, berarti kita pilih satu warna yang akan menjadi background. Kalau kita pilihnya solid fill ya. Contohnya seperti ini. Jadi warnanya itu mau biru atau mau hijau, kita pakai satu warna. Kalau kita pilih yang gradient fill, itu kita pilih jadinya ada dua warna yang bergradasi. Ini contoh pilihannya, kita pilih salah satu, misalnya ini. Nah, kemudian close. Nah, tampilannya akan seperti ini kalau kita pilih format yang gradasi. Kemudian yang ketiga, picture atau texture fill. Maka kita boleh pilih gambar yang sudah kita siapkan. Misalnya saya siapkan ini, kemudian insert. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau backgroundnya terlalu kontras dan terlalu rame, tapi kalian senang sama gambarnya, kalian bisa siasati dengan mengubah transparasinya. Jadi tidak 100%, kita pilih 50% saja. Nah, seperti ini. Jadi, tulisan yang ada di atasnya masih bisa tetap terlihat dengan jelas, namun menggunakan background yang full. Nah, seperti itu ya. Kemudian pattern fill, ini patternnya seperti ini. Kalian boleh pilih salah satu, misalnya kotak-kotak atau totol-totol. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Silahkan kalian mau pakai format background yang seperti apa. Boleh pilih. Nah, di sini Bunda akan memakai yang picture ya, karena nanti tampilannya akan lebih menarik. Seperti ini, kemudian kita rubah dulu transparansinya supaya gambarnya atau tulisan yang ada di depannya itu bisa tetap terlihat dengan jelas. Nah, sudah jadi deh. Gampang kan caranya? Nah, itulah tutorial tentang cara membuat struktur organigram kelas menggunakan Smart Art di Microsoft PowerPoint. Selamat mencoba, semoga berhasil.